Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Jumpa lagi bersama Ibu Mi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelumnya Ibu menyampaikan materi, Ibu mengajak kepada kalian semua untuk sama-sama membacakan basmalah dan doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Peserta didik yang Ibu cintai dan yang Ibu banggakan, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat walafiat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang sabar dan pemaaf. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat membaca surah Al-Baqarah ayat 153 dan surah Al-Imran ayat 134. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 dan surah Al-Imran ayat 134 dengan baik dan benar. Tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu mencontohkan perilaku sabar dan pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Baik kepada peserta didik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Ibu sampaikan pengertian dari sabar dan pemaaf, perlu kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Setelah kita simak ayat yang telah Ibu bacakan tadi, surah Al-Baqarah 153, maka sekarang kita dapat mengetahui pengertian dari sabar. Sabar berarti tabah, tahan menderita, tekun, ulet, dan tidak mudah putus asa. Sabar berarti menahan. Yang dimaksud dengan menahan di sini adalah menahan kesusahan yang menimpa, menahan lisan dan anggota tubuh dan perkataan serta perbuatan yang tidak baik, menahan rasa malas untuk berbuat baik. Nah, itulah pengertian dari sabar. Kembali kita lihat bahwa sabar itu ada beberapa macam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar
menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam bekerja, dan sabar dalam mendapat musibah. Itulah macam-macam sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Contohnya, ketika mendengar azan untuk melaksanakan sholat, maka kita segera untuk melaksanakan sholat, baik di masjid maupun di mushola dan sebagainya. Yang kedua, ketika bel berbunyi, maka kita segera masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran pada jam yang bersangkutan. Yang berikut, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mencuri, berkata bohong, kemudian berbuat yang tidak baik. Selanjutnya, sabar dalam menimpa musibah. Contohnya seperti sakit. Misalnya kita yang sakit, kita harus sabar. Sabar di sini juga kita berusaha untuk mencari obat agar kita bisa sembuh. Sabar dalam menuntut ilmu. Ketika kalian dalam menuntut ilmu, kalian harus sabar. Misalnya, kalau kalian sekolah dari pagi sampai sore membutuhkan waktu yang begitu lama, maka kalian harus sabar. Nah, semua ini jika kita sabar, kita akan sukses dan kita akan meraih cita-cita sesuai dengan yang kita inginkan. Itu merupakan contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi tentang pemaaf. Kita simak bersama ayat yang menjelaskan tentang pemaaf dalam surah Al-Imran ayat 134 beserta arti. Simaklah ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadimina gaida wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu adzim. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Imran ayat 134. Setelah kita simak ayat tersebut dan arti, maka dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 134 menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa dan memaafkan orang lain. Itu adalah isi kandungan dari Surah Al-Imran ayat 134. Selanjutnya, pada peserta didik yang Ibu cintai,
kembali kita melihat perilaku sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari di sini Ibu contohkan ada 3. Di antaranya 1, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Dan yang ketiga, tidak ada rasa dendam dan benci terhadap orang lain. Itulah ayat serta isi kandungan dan perilaku sikap dalam kehidupan sehari-hari tentang pemaaf. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini tentang sabar dan pemaaf. Kembali Ibu simpulkan dari kedua tema tersebut, yaitu bahwa kita sebagai manusia harus sabar dalam hidup ini karena banyak cobaan dan tantangan yang akan kita hadapi. Kemudian sebagai manusia kita tidak luput dari salah dan hilang. Untuk itu kita dianjurkan untuk saling memaaf jika ada salah kata dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu ingatkan kepada kalian semua, jangan lupa belajar, sholat, tilawah, dan juga dari pesan-pesan COVID, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, dan tidak berkerumunan. Demikian, semoga materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita bersama. Sekian dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.